Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Adrian dan Archia akhirnya masuk ke lantai 8 setelah mengalahkan bos lantai ke-7 yaitu Pascal. Adrian rasa dekorasi game kali ini terlihat lebih nyata dan perpustakaannya jadi lebih luas dibandingkan sebelumnya serasa masuk ke perpustakaan kerajaan. Namun, tiba-tiba Adrian terkejut karena ada seseorang yang mengatakan jika semua yang ada di sini adalah asli. Adrian terkejut dan berpikir mungkin masih ada ujian tambahan sebelum ia mencapai circle ke-7, jadi mereka harus bersiap. Namun, Archia dengan wajah tersenyum mengatakan jika Adrian tidak perlu khawatir soal itu. Adrian tak menyangka Archia akan memperlihatkan senyumannya dan di depan mereka berdua ada lingkaran sihir besar dengan sebuah boneka di tengahnya. Adrian berpikir mungkinkah itu adalah seorang peri tua untuk support barunya, tapi ia merasa wajahnya agak familiar. Adrian baru mengingat jika wajahnya mirip sekali dengan Arduk Lucas dan kakek kecil itu mengatakan jika namanya adalah Caster. Caster mengatakan jika ia adalah manajer Fed sekaligus jejak dari Manuel Lucas yang menjaga warisan Lucas selama ini. Singkatnya, Caster adalah AI yang diciptakan oleh Lucas dengan mereplika ingatan Manuel Lucas dan Adrian merasa senang bertemu dengan jejak Manuel Lucas, namun pikirannya agak ruwet karena warisan Lucas telah menyelamatkannya. Adrian berpikir untuk membuat Caster senang dengannya, karena jika sebaliknya, ia akan semakin kesusahan karena Caster adalah master yang menjaga menara Lucas. Adrian berpikir, mungkinkah barang yang ia dapatkan akan diambil kembali, tapi Caster ingin Adrian untuk tidak tegang. Adrian tak menyangka jika Caster yang merupakan AI bisa berbicara seperti manusia biasa, dan Caster mengatakan tentu saja bisa karena ia memiliki ingatan seorang manusia. Adrian takjub karena meski tubuh asli Lucas bisa menua dan mati, tapi jiwanya masih hidup abadi di dalam dunia virtual. Caster rasa perkataan Adrian cukup masuk akal karena Lucas sendiri menciptakan sistem Hollywood adalah untuk meninggalkan warisannya. Sayangnya, Caster mengatakan jika sistemnya tidak sempurna karena bisa saja ingatan Lucas yang terbuat dari data bisa hilang ataupun korup, dan meskipun Caster hidup, tapi ia seperti hantu. Caster juga menjelaskan, meski ingatan Lucas memiliki kesadaran, tapi itu bukan jadi diri aslinya. Apalagi jika Lucas ingin hidup abadi, ia tak akan mengembara sendirian di ruangan virtual, melainkan ia menciptakan Archia dan dirinya. Adrian awalnya curiga jika Lucas ingin mengambil alih tubuhnya, tapi sepertinya ia salah, lalu menanyakan kenapa Caster tiba-tiba muncul. Adrian mengatakan jika ia sempat bingung karena merasa sulit di lantai sebelumnya dan apakah ada batasan pada tugas wajib yang diberikan Lucas. Caster kemudian menunjukkan jika Adrian mendapatkan otoritas admin untuk menggunakan sistem Hollywood sebanyak 5 kali. Untuk sekarang ada batasan karena Adrian masih belum sepenuhnya menyelesaikan tugas Lucas, tapi nantinya Adrian bisa memiliki otoritas sepenuhnya. Adrian menanyakan manfaatnya apa, dan Caster mengatakan jika Adrian bisa melatih otoritasnya sebagai admin ke semua program berdasarkan sistem Hollywood yang mana adalah sistem virtual reality. Sistem reality virtual sendiri memiliki fitur yang mirip dengan internet di bumi, jadi Adrian rasa ia bisa mengendalikan semua informasi yang tersambung semaunya, meskipun Adrian perlu memenuhi 4 aturan ketika menggunakan otoritas admin. Aturan pertama, hak istimewa admin tidak boleh digunakan untuk chronicle online yang terkait dengan Fed Manuel Lucas. Kedua, dilarang mengakses otak orang lain secara langsung. Ketiga, dilarang mencuri properti orang lain.
Dan keempat, dilarang melatih otoritas yang bisa berdampak negatif pada dunia. Adrian menanyakan apakah ia bisa membersihkan riwayat kekayaannya yang ia dapatkan melalui Fed. Dan Castor menyarankan untuk membuat rekam investasi dan perdagangan saham di pasar mata uang online. Adrian menanyakan apakah itu nantinya akan ketahuan ketika diinvestigasi. Tapi Castor mengatakan kemungkinan sangat kecil karena ia tidak hanya memanipulasi buku besar, tetapi juga merevisi semua informasi seolah-olah itu adalah peristiwa yang nyata berdasarkan catatan. Adrian akhirnya melakukan manipulasi kekayaannya dari Fed Lucas sebesar 12,635 triliun jarahan, dan juga ia ingin memasukkan semua aset yang ada dalam hadiah lantai ke-8 juga. Selain itu, Adrian ingin Archia dibuatkan data keluarga yang sah terdaftar, dan ia akan lebih suka jika Archia diberikan asal-usul dari kota suci Everhill. Castor rasa itu bukan masalah karena ia bisa membuat Archia adalah yatim piatu setelah semua keluarganya meninggal, dan Adrian rasa Castor seperti jin dari lampu ajaib. Adrian menanyakan apakah Castor memang diberikan tugas untuk memberikan otoritas admin padanya sekaligus prosesnya, dan Castor mengiyakan. Adrian menanyakan lagi kenapa Lucas melakukannya sampai sejauh ini, tapi Castor mengatakan jika itu adalah caranya untuk mengekspresikan kehilangan kampung halamannya saja, dan agar si penemu tidak menjalani kehidupan yang buruk sepertinya. Adrian tak paham apa maksud agar dirinya tidak menjalani kehidupan yang buruk sepertinya, apalagi kata itu tidak cocok untuk seseorang yang disebut agung. Namun, satu hal yang pasti, berkat peninggalan Lucas, Adrian bisa merasakan kebahagiaannya sekarang, dan mungkin akan berakhir menyedihkan jika tidak ada warisannya Lucas. Jadi Adrian berterima kasih pada Lucas. Castor mengatakan jika ia bukanlah Manuel Lucas, tapi itu membuat Adrian cukup penasaran karena Castor terlihat seperti memalingkan wajahnya. Adrian tak salah lihat jika ujung mulut Castor tampaknya sedikit bergerak ke atas yang sepertinya sedang tersenyum. Hadiah yang Adrian dapatkan di lantai ke-8 adalah 50 triliun jarahan, benteng langit Icarus, dan dibuatkannya circle ke-7. Sekarang kita berpindah ke kota Arduk Niken, di mana saat ini terlihat Perseus sedang membicarakan tentang Adrian. William ingin meyakinkan Perseus jika Adrian yang memimpin wilayah, maka wilayah mereka akan semakin berkembang. Tapi Perseus tidak percaya jika William sudah pindah dari tuannya ke Adrian. Perseus sangat kecewa karena William meminta pertemuan pribadi hanya untuk memaksanya mendukung seorang bocah, tapi William masih kekeh untuk meyakinkannya. Perseus memang tahu jika Adrian telah banyak berjasa, namun menurutnya objek kepercayaan seperti itu terlalu kecil untuk ditindaklanjuti, tapi William malah sedikit tertawa. William menjelaskan jika ia tidak mentertawakannya karena ia hanya teringat jika Perseus pernah berada di posisi yang sama dengan Adrian belum lama ini. William yakin jika Perseus menganggap jika Adrian hanya beruntung kali ini, dan Perseus mengiyakan. Menurut William, yang diketahui orang luar hanyalah puncak dari gunung es, dan berbeda dengannya yang sudah secara langsung mendengar instruksi dari Adrian dan yakin jika Adrian adalah tuan muda yang jenius. Bahkan, William mengatakan jika kesatria yang berbaris di belakang Cedric kini mulai mengikuti Adrian, dan Perseus merasa jika William sangat menyukai tuan muda kedua. Perseus akhirnya berpikir jika insiden keracunan itu membuat Adrian sengaja menjadi bodoh untuk bertahan hidup di usia yang masih 7 tahun. Jika dikesampingkan kecerdasan Adrian yang dibanggakan William, Perseus rasa harus mengakui kegigihan dan kesabaran Adrian. Perseus kemudian menanyakan apa mau William, dan William ingin agar bawahan yang menjaga netralitasnya meminjamkan Adrian kekuatan. Perseus rasa itu adalah tugas yang sangat berat, tapi ia merasa jika itu sangat menarik baginya.
William merasa sangat senang dengan keputusan Perseus, tapi Perseus menjelaskan jika ia baru tertarik dan belum memutuskannya. Perseus mengatakan jika ia harusnya bertemu dulu dengan Adrian, dan William senang karena Adrian sebentar lagi akan datang. William mengatakan jika ia akan segera menghubunginya, dan Perseus berpikir jika semua ini berjalan lancar berdasarkan rencana Adrian. Tuan muda yang hidup untuk balas dendam selama bertahun-tahun membuat Perseus penasaran apakah Adrian adalah sosok yang layak untuk diikuti seperti kata William. Namun suasananya agak canggung ketika William tidak menerima jawaban apapun dari Adrian dan membuatnya merasa cukup malu. William cukup grogi karena Adrian masih belum menjawab panggilannya. Namun tak lama mereka berdua merasakan aliran mana di dekat mereka. William dan Perseus langsung bersiap karena lompatan mana yang mereka rasakan adalah mana milik mage Circle 7 yang sedang menggunakan sihir ruangan, yaitu teleportasi. Tak lama, Adrian dan Archia akhirnya muncul setelah baru saja mendapatkan lingkaran mage ke-7. William cukup terkejut dan Adrian yakin jika William tidak sadar jika selama ini mereka berdua telah dikepung. William tak paham apa maksudnya dan Adrian menjelaskan jika para assassin itu diselimuti oleh artefak di seluruh tubuh mereka. Adrian ingin Archia segera menyingkirkan mereka semua, dan dengan cepat Archia langsung bergerak menghabisi para assassin yang sedari tadi bersembunyi. Archia melaporkan jika 5 assassin telah dikalahkan semua, jadi tempat mereka sekarang sudah aman. Adrian sebenarnya merasa sedikit kecewa dengan ekspektasinya karena Perseus dan William adalah orang terkuat di wilayahnya, tapi tak menyadari jika ada banyak assassin yang sedang mengincar mereka. Perseus dan William sangat terkejut, tapi Perseus cukup kebingungan dengan situasi sekarang. Apalagi ada monster dengan wajah santai di samping Adrian. Adrian mengatakan jika ia sudah memimpikan balas dendamnya selama 13 tahun sejak ia diracuni, jadi ia tentunya datang dengan... Adrian mengatakan jika setidaknya orang yang menjaganya adalah seorang master aura, dan itu membuat William dan Perseus makin terkejut. Perseus yang tadinya ingin melihat apakah Adrian layak untuk diikuti, kini berpikir jika ia terlalu sombong. Perseus akhirnya menyadari jika Adrian adalah sosok jenius yang tak mungkin cara berpikirnya bisa ia tebak.